Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Riko Aditya Pramana, STMSC, yang telah memberikan pilihan untuk mempresentasikan diesel engine dengan sistem kerja indirect injection. Baik, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya, Brilian Yohanes Maruli, mempresentasikan sistem kerja indirect injection pada diesel engine. Baik, sebelum lanjut ke dalam indirect injection, kita lebih mengenal lagi tentang prinsip kerja motor diesel, khususnya dengan siklus 4 langkah. Pada motor diesel siklus 4 langkah memiliki 4 langkah kerja. Yang pertama intake stroke, yang kedua compression stroke, yang ketiga ada combustion stroke atau power stroke, yang terakhir adalah exhaust stroke. Baik, pada intake stroke, piston mulai bergerak ke bawah dan kemudian katup atau intake valve ini mulai terbuka dan menyebabkan oksigen masuk ke dalam ruang bakar. Setelah itu, oksigen yang sudah masuk tadi dikompresi dan juga piston mulai bergerak ke atas. Disitulah disebut siklus kompresi atau compression stroke. Dan compression stroke ini menyebabkan temperatur dan tekanan meningkat. Dan udara yang tadi dikompresi menyebabkan melebihi titik nyala untuk temperaturnya dari bahan bakar tersebut. Kemudian ada power stroke atau combustion stroke. Di power stroke ini, disinilah bahan bakar mulai diinjeksikan atau ditembakkan ke dalam ruang bakar. Dan karena bahan bakar diinjeksikan dan juga kemudian bercampur dengan oksigen yang sudah masuk tadi, terjadilah ledakan di dalam ruang bakar dan menyebabkan piston mulai bergerak ke bawah. Dan selanjutnya dari power stroke kita masuk ke dalam exhaust stroke atau langkah buang. Langkah buang ini hasil sisa pembakaran tadi dibuang melalui exhaust valve atau katup valve dan kemudian disalurkan melalui knalpot. Baik, di sini kita bisa lihat PV diagram dan 01 ini adalah langkah hisap, satu kedua adalah langkah kompresi, dua ketiga dan tiga keempat adalah langkah power atau combustionnya, dan 4 ke 1 dan 1 ke 0 adalah langkah buahnya. Baik, sebelum kita masuk ke perbedaan sistem diesel direct injection dan indirect injection, kita bisa melihat gambarnya bahwasanya sistem diesel direct maupun indirect injection memiliki perbedaan. Dari gambar saya kita bisa melihat dari main combustion, kemudian pre-combustion, selanjutnya ada chambernya yang memiliki perbedaan, dan juga tempat water jacket letaknya yang berbeda. Baik, sistem direct injection ini bisa dilihat dari bentuknya. Direct injection ini kita bisa lihat dari bentuknya, bentuk dari direct injection pertama bentuk setengah lingkaran, yang kedua ada bola, yang ketiga bentuk hati, dan yang terakhir adalah bentuk bak. Untuk keuntungannya, sistem direct injection ini memiliki efisiensi daya yang tinggi, yang kedua dapat dinyalakan tanpa pemanas awal atau without glow plug, atau bisa dikatakan pada temperatur dingin tidak perlu pemanasan di awalnya. Dan untuk kerugiannya, sistem direct injection ini untuk polusi, yang pertama polusi suara, yang kedua pompa injeksi dan injeksor adalah mempunyai harga yang lebih mahal karena tekanan dari penyemprotan tinggi juga. Dan yang terakhir adalah emisi gas buangnya. Gas buangnya lebih tinggi untuk diesel direct injection. Baik, untuk diesel indirect injection memiliki keuntungan. Yang keuntungan yang pertama adalah gas buang yang lebih rendah. Yang kedua tidak berisik. Yang ketiga dapat diterapkan pada putaran yang bervariasi. Yang untuk kerugiannya memiliki pemanas sebagai awal untuk penghidupan pada kondisi dingin. Yang kedua memerlukan rasio kompresi yang lebih tinggi tentunya. Yang ketiga efisiensi bahan bakar yang lebih rendah. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya gambarnya pun sudah berbeda. Direct injection, indirect injection ini, mohon maaf, indirect injection ini memiliki single dalam penyemprotannya, tidak seperti direct injection yang memiliki multiple. Jadi bahan bakar terkontrol pada fokus dari satu sumber saja.
dan oleh karena itu memiliki kerugian dayanya yang lebih rendah berbanding terbalik dengan sistem direct injection. Oleh karena itu didapatkan glow plug juga memerlukan glow plug untuk pemanasan karena daya injeksi yang dari bahan bakar lebih rendah, maka perlunya glow plug atau pemanasan awal atau pembebanan dari heater ini agar bisa terjadi pembakaran lebih sempurna. Baik, untuk kesimpulannya, diesel indirect injection dan direct injection memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Untuk daya keluaran yang lebih tinggi dihasilkan oleh direct injection. Namun, untuk terhadap lingkungan yang lebih ramah indirect injection. Yang terakhir, setiap keuntungan dan kerugian tersebut dapat disesuaikan dengan keperluan penggunaannya. Dan ketidaksempurnaan dan ketiadaan adalah awal mula inovasi. Dan oleh karena itu, inilah presentasi dari Brilliant. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.